Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas 12 TKJ 1, akan membahas materi mengenai subscriber internet telepon. Konsep DSL atau Digital Subscriber Line. DSL berasal dari bahasa Inggris, yaitu Digital Subscriber Line adalah satu set teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan download dari DSL berkisar 128 kilobit per sekon sampai 24.000 kilobit per sekon tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan upload lebih rendah dari download untuk ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Pengertian teknologi DSL atau Digital Subscriber Line. DSL atau Digital Subscriber Line merupakan kumpulan teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Koneksi DSL sangat mudah digunakan seperti halnya koneksi dial-up biasa. Namun, sifat dan kecepatannya seperti halnya koneksi lasted line yang dapat selalu aktif selama koneksi ke sentral terminal DSL masih aktif. ADSL melalui jalur ports dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, ataupun untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler atau kadang disebut sebagai pelayanan telepon model kuno ports maupun melalui pelayanan ISDN digital. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN merupakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini misalnya sampai 1,1 MHz tersedia bagi teknologi ADSL. Mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini, kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data sementara sinyal analog untuk suara seperti halnya yang digunakan telepon sekarang yang disebut sebagai ports atau plain old telephone system. DSL akan mengkoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja dengan menggunakan modem khusus atau modem DSL untuk membaca atau enkode data tersebut dan kemudian mengirimkannya melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel telepon tersebut. Tipe-tipe DSL atau Digital Subscriber Line. Di situ bisa kita lihat ada 3 macam, yaitu asymmetric DSL atau ADSL. Yang kedua ada symmetric DSL atau SDSL. Dan yang terakhir ada symmetric high speed DSL atau GSHDSL. Kelebihan DSL yang pertama, koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau fax melalui kabel telepon. Yang kedua, kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Yang ketiga, harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. Yang keempat,
keamanan data terjaga baik. Kemudian adapun kekurangan DSL yaitu 1. Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. Yang kedua, adanya load coils dan breakage tape. Yang ketiga, serat optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Baiklah, di situ bisa kita lihat ada beberapa prinsip kerja subscriber, yaitu ada pengertian ADSL, modem ADSL, perangkat ADSL, cara penggunaan ADSL, kelebihan dan kekurangan ADSL, cara kerja modem ADSL, dan implementasi modem ADSL. Pengertian ADSL. Asymmetrical Digital Subscriber atau ADSL merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber lain atau DSL di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL. Teknologi ini memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data atau upload dan penerimaan data atau download. Modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data maupun mengakses internet. Implementasi modem ADSL. Speedy merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Dengan layanan ini, jaringan akses telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi, sehingga selain mendapatkan fasilitas telepon atau voice, pelanggan juga dapat melakukan akses internet atau dedicated dengan kecepatan downstream yang tinggi sampai dengan 800 kbps atau kilobit per second. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda. Terima kasih.